Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini, saya ingin merenungkan dan belajar apa guna dan pentingnya kita untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ada 5 alasan penting yang harus kamu ketahui. Mari saat ini kita dengarkan dengan lebih bijaksana. Yang pertama yaitu kepenuhan rohani. Firman Tuhan adalah cara utama di mana Allah berbicara kepada umatnya. Dalam renungan firman Tuhan, kita dapat mendengar suara Allah, menerima pengajarannya, dan memperoleh pengaruhnya yang memimpin kita pada kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus. Lalu yang kedua yaitu pertumbuhan rohani. Renungan firman Tuhan memainkan peran kunci dalam pertumbuhan rohani seseorang. Ketika kita merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu membantu kita memahami karakter dan kehendak Allah dengan lebih baik. Dan bisa memperkuat iman kita. Dan memperdalam hubungan kita dengannya. Ini diperlukan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yaitu melakukan hubungan dengan Allah secara pribadi. Lalu, apa gunanya kita merenungkan firman Tuhan? Yaitu yang ketiga sebagai petunjuk hidup. Firman Tuhan adalah panduan hidup yang utama bagi umat Kristen. Melalui renungan firman Tuhan, kita menerima arahan dan kebijaksanaan dari Allah untuk menghadapi situasi kehidupan yang beragam. Firman Tuhan memberi kita prinsip-prinsip moral dan etika yang jelas, memberikan pedoman bagi keputusan-keputusan yang benar, dan memberi kita pandangan yang benar tentang tujuan hidup kita. Lalu yang keempat, apa gunanya kita merenungkan firman Tuhan? Yaitu untuk memperbarui pikiran kita. Renungan firman Tuhan membantu kita memperbarui pikiran kita sesuai dengan kehendak Allah. Firman Tuhan memiliki kekuatan untuk memperbaiki pola pikir kita yang salah, menghilangkan pemikiran yang negatif, dan menggantikannya dengan pemikiran-pemikiran yang benar yang sejalan dengan firman-Nya. Ini memungkinkan kita untuk hidup secara bermakna dan terarah dalam Kristus. Lalu hal yang kelima, apa gunanya kita merenungkan firman setiap hari? Firman Tuhan mendatangkan kedamaian dan penghiburan. Firman Tuhan memberikan kedamaian dan penghiburan dalam masa-masa yang sulit. Ketika kita merenungkan firman-Nya, kita menemukan janji-janjinya, hikmat-Nya, dan kasih-Nya yang menguatkan kita. Firman Tuhan juga memberikan penghiburan di tengah penderitaan, kekhawatiran, atau kekecewaan kita. Juga bisa membawa pengharapan dan kepastian bahwa Allah selalu hadir di samping kita. Dalam keseluruhan, merenungkan firman Tuhan membantu umat Kristen untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, tumbuh dalam iman dan pertumbuhan rohani, serta memiliki hubungan yang lebih dalam dengannya. Itu menjadi landasan kehidupan yang kokoh dan sumber kebijaksanaan ilahi dalam menjalani perjalanan kita sebagai orang yang percaya. Nah, saat ini kamu yang telah mendengarkan apa yang saya bicarakan, selalu renungkanlah firman Tuhan. Saya yakin dan percaya saat kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, ada satu rasa kedamaian yang tidak pernah kita dapati di dunia ini. Renungkan dan pikirkan, siang dan malam, dimanapun kamu berada. Mungkin kebanyakan kita setiap pagi sebelum kita beraktivitas ataupun melakukan kegiatan-kegiatan di rumah, kita selalu membuka HP kita. Seperti biasanya, melihat berita-berita apa yang telah terjadi. Terkadang berita-berita di sosmed yang membuat kita menjadi stres dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang mengkhawatirkan diri kita. Saya secara pribadi pernah merasakan hal itu. Dan ini yang membuat kita menjadi awal pagi orang yang selalu berpikiran negatif. Terkadang bawaannya mau gampang sekali dengan
emosi kita yang terjadi. Nah, saya saat ini ingin berbagi tips. Bagaimana kalau setiap pagi, saat kita bangun pagi, kita membuka satu ayat Alkitab. Kita renungkan. Tidak perlu waktu yang lama. Dalam beberapa menit saja, mungkin cukup 5 menit. Renungkan dan pikirkan. Lakukanlah hal ini selama 3 bulan. Kamu akan merasakan apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Dan yang paling penting, 1. Kalau saya merasa pikiran saya atau ada masalah-masalah tertentu, saya selalu mendengarkan lagu-lagu rohani yang menenangkan hati dan pikiran saya. Nah, saat ini saya ingin kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidupku. Biarlah hari-hari yang kami jalani, Tuhan, Engkau bukan sebagai rutinitas kami, tetapi Engkau adalah pegangan dalam hidup kami. Engkaulah harapan. Engkau yang memberikan petunjuk. Apapun masalah, apapun pencobaan, Bapa, biarlah hati kami tetap damai dan tetap selalu bersandar kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Allah Bapakku. Biarlah setiap hari kami selalu belajar untuk merenungkan firman. Berkatilah mereka Tuhan yang saat ini melakukan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Saya yakin dan percaya saat kami merelakan dan memberikan segala apapun yang kami lakukan kepadamu, Tuhan yang membuka jalan. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih, biarlah kiranya Tuhan memberkati hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.